والصلاة القائمة سيدنا محمد والصلاة والشفاعة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di hari ini yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kalimat inilah, dengan kalimat indah inilah Allah telah memberikan karunia nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni kita insyaallah kita akan laksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat kita, dengan langkah kita, dengan ayunan tangan kita, dengan takarrubnya kita kepada Allah, dengan duduknya kita, mudah-mudahan amalan yang kita laksanakan, baik amalan yang sunnah maupun yang wajib, baik yang kecil maupun yang besar, senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Di saat kita bersolawat kepada Nabi, baik solawat simtud durar, baik solawat berzanji, baik solawat syarafudana, baik solawat dibai, baik solawat apapun yang kita lanjutkan kepada beliau, mudah-mudahan kita diambil kelak nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat umma, yaitu syafaat Rasulullah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami selaku khatib menyampaikan mengajak kepada kita semua, yaitu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yakni imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan husnul khatimah dan membawa Islam dan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang dinyatakan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, banyak sekali mengemban amanat Allah dalam hubungannya dengan apa yang dimaksud dengan hablum minallah, hablum minan nas. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat
supaya kamu menetapkan dengan adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu amanah? Amanah adalah segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak Allah yaitu hakullah maupun hak hamba yaitu hakul alami, baik berupa pekerjaan maupun perkataan dan kepercayaan hati. Amanat itu melengkapi segala yang dibutuhkan kepada kita, yakni amanat harus kita pelihara, kita laksanakan, serta kita layani, baik berupa harta, kehormatan, maupun berupa sesuatu hak yang lain. Bahkan amanat melengkapi undang-undang yang Tuhan telah tetapkan dalam tangan kita dengan maksud supaya kita menjaganya dan menyampaikan kepada manusia umumnya. Amanat dalam pandangan Islam cukup luas pengertiannya, melambangkan arti yang bermacam-macam, tetapi semuanya bergantung kepada perasaan manusia yang dipercayakan amanah kepadanya. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada para pemeluknya akan memiliki hati yang kecil yang bisa melihat, bisa menjaga dan memelihara hak-hak Allah dan amal manusia yang berlebihan. Maka Islam mewajibkan kaum muslimin agar berlaku jujur dan dapat dipercaya, mengerti kewajibannya dengan jelas dan bertanggung jawab kepada Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Al-imam ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyati, wal rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyati, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun 'an ra'iyyati." Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabnya tentang apa yang kamu pimpin. Imam, pejabat apa saja, baik gubernur, baik wali kota, baik camat, baik kelurahan, baik tingkat RW, tingkat RT, semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Orang laki-laki atau suami adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya dan ia akan ditanya tentang apa yang ia pimpinnya. Perempuan atau istri juga pemimpin dalam mengendalikan rumah tangga suaminya dan ia juga akan ditanya tentang apa yang ia pimpinnya. Dan pembantu rumah tangga juga pemimpin harta benda majikannya dan dia juga akan ditanya tentang apa yang ia pimpinnya. Hadis ini menjelaskan pertanggungjawaban yang dipikulkan di pundak setiap orang dalam kehidupan di dunia ini. Tidak seorang pun baik kecil atau besar, melainkan ia harus bertanggung jawab atas amanat yang telah dipikulnya dan harus dilaksanakan dengan baik. Seorang pemimpin baik, pemimpin apa saja, adalah bertanggung jawab terhadap daerah wilayah khususnya. Ia berkewajiban menegakkan keadilan, mengembalikan hak bagi pemiliknya, menghormati kemerdekaan rakyatnya, bermusyawarah dengan mereka di dalam persoalan-persoalan yang menyangkut mereka, mendengarkan nasihat dan kritikan mereka demi baiknya roda pemerintahan, berusaha untuk memakmurkan mereka, mengusahakan lapangan kerja agar mereka tidak menjadi pengangguran, membuat jalan untuk memperlancar perekonomian, mencegah tindakan pidana dan perdata di kalangan mereka, memberantas tempat-tempat pelacuran dan perjudian dan tindakan-tindakan yang lain, yaitu tujuannya meninggikan martabat bangsa dan menyelamatkannya dari kehancuran. Karena Allah tidaklah menghancurkan suatu negeri manakala penduduknya itu orang-orang yang saleh, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmin ahluha muslihun." Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Sidang Jumat yang berbahagia, di akhirat para pemimpin itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang keadaan rakyat mereka, kepemimpinan mereka bagaimana dalam meninggikan rakyat dan lain sebagainya. Ringkasnya, para pemimpin itu diminta pertanggungjawaban tentang tanggung jawab yang dipikulnya di dunia. Oleh karena itu, hendaklah para pemimpin selalu sadar dalam melaksanakan tugas sehingga tidak tergoda oleh iblis. Kedudukan seorang suami sebagai pemimpin keluarga seperti halnya kedudukan seorang pemimpin dalam
ia memelihara seluruh pribadi-pribadi dalam keluarga, berbuat adil di antara mereka, memperlakukannya dengan tidak berat sebelah, dan mengusahakan sumber penghasilan sebanyaknya agar keluarganya hidup sejahtera, tenang, damai, sementara ia wajib memelihara pendidikan anak-anaknya dan generasi mudanya sebagai akhlak yang terpuji utama dan mulia. Istri juga dianggap sebagai pemimpin rumah tangga suaminya. Karena itu ia diwajibkan juga mengatur rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, mengatur kehidupan dan berusaha membahagiakan seluruh keluarga dengan ketenangan dan ketentramannya. Ia harus menunggui keluarga yang sakit dan lemah, mendidik anak-anaknya yang masih kecil, memberikan pelayanan kepada anak-anaknya yang masih kecil, memberikan pelayanan kepada anak-anaknya yang membutuhkan, dan wajib memelihara penghematan dalam mengeluarkan nafkah hidup agar menjauhkan keluarga dari tindakan berhutang serta terhindar dari kemiskinan dan penderitaan hidup. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga anak bertanggung jawab tentang harta orang tuanya, hendaklah harta itu dipelihara dan jangan disia-siakannya, apalagi mengkhianatinya atau mencurinya. Bukankah harta orang tuanya hartanya juga? Hendaklah ia merencanakan pengembangan harta itu pada masa yang akan datang. Apabila anak itu dikirim orang tuanya untuk belajar keluar kota, maka tunaikanlah tugas itu dengan sebaik-baiknya, dan jangan menipu orang tua dalam mengajukan kebutuhan yang dibutuhkannya. Hadis tersebut menunjukkan pertanggungjawaban secara menyeluruh bagi setiap pribadi. Walaupun di dalam hadis itu hanyalah disebut beberapa orang saja, namun penunjukan itu hanya contoh belaka, bukan hanya sejumlah yang disebut saja. Yang demikian itu dituju secara tegas dalam akhir sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap manusia baik besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan, tuan atau pelayan, seluruhnya itu adalah pemimpin yang memikul tanggung jawab di pundaknya masing-masing. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawabnya. Apabila masing-masing orang melakukan tanggung jawabnya sebaik-baiknya, maka membawa akibat yang baik dan pengaruh yang besar bagi masyarakat dan negara. Dan nanti di akhirat akan mendapat hisab perhitungan amal dengan mudah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala orang-orang berkhianat terhadap tanggung jawabnya, niscaya membawa kerusakan dan kehancuran masyarakat dan negara, dan di akhirat nanti mendapatkan hisab yang sulit dan siksaan di neraka. Meskipun orang yang berkhianat itu di dunia ini dapat lolos dari kekuasaan hukum manusia. Sidang Jumat yang berbahagia, untuk memenuhi arti amanah, hendaklah manusia berlomba menunaikan tugasnya dengan tuntas dan mengarahkan kesungguhannya yang sebaik-baiknya dalam menjalankan suatu amanat yang dijunjung tinggi. Islam mengajarkan hendaklah manusia ikhlas bekerja dan juga memperhatikan hak-hak manusia yang dipercayakan kepadanya, sebab menganggap dengan tugas walaupun rendah bisa diikuti meratanya kelalaian dalam kehidupan golongan dan lingkungan yang mengancam kehancuran bangsa secara keseluruhan. Khianat yang paling buruk adalah khianat kepada agama dan kaum muslimin, dan khianat yang mengancam keselamatan negara. Idza jama'a Allahu bainal awwalina wal akhirina yaumal qiyamah, yarfa'u li kulli ghadin liwa'un yaumal qiyamah, yuqalu hadhihi ghudratun fulanin. Apabila Allah telah mengumpulkan orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir pada hari kiamat, maka dinaikkan bendera bagi masing-masing pengkhianat agar dapat diketahui dan dikatakan inilah pengkhianat si fulan. Dalam riwayat lain, di kulli ghadin liwa'un indasri yaumal qiyamah yurfa'u bi qadri ghadrihi ala wala ghadun a'dhamu ghadratin min aminin 'ammatin. Setiap penipu mempunyai tanda yang ditancapkan kepadanya di hari kiamat. Tanda tersebut diangkat setinggi tipuannya. Ingatlah, tiada penipu yang lebih besar daripada penipu rakyat. Rasulullah SAW telah menjelaskan,
tidak ada yang khianat yang lebih besar dan lebih buruk daripada khianat seorang pemimpin yang dipercayakan memimpin urusan manusia, tapi kemudian dia meninggalkan kewajibannya, menyia-nyiakannya sehingga menyalahgunakan kedudukan yang diberikan untuk mencari keuntungan pribadi atau keluarga familinya, karena kenyang sebagai harta hak umum adalah merupakan suatu pelanggaran. Memang sudah sewajarnya bagi pekerja, pegawai, karyawan pemerintah atau perusahaan mendapat dibayar gaji sebagai penghasilannya, tapi berusaha mencari tambahan gaji atau upah dengan jelas penyelewengan adalah usaha haram. Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'malnahu 'ala 'amalin farzaqnahu rizqan, kama akhadha ba'da dzalika fa huwa ghulul." Barang siapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang dia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi. Demikianlah di antara arti amanat. Hendaklah kita berupa harta benda dan anak-anak yang kita senangi. Oleh karena itu kita harus mengerti bahwa itu semua adalah titipan Allah yang berharga kepada kita, dan kita harus sanggup menggunakannya untuk ibadah kepadanya dan menggunakannya untuk mencari keridhaan Allah. Jika kita dicoba dengan kekurangan, jangan mudah gelisah sambil mengira bahwa diri kita pribadi telah dicabut. Padahal Allah lebih berhak memperbuat sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Sungguh tidak layak jika kita dianugerahi nikmat-nikmat Allah, kita enggan dan takut untuk berjihad, kita lalai melaksanakan ibadah, bahkan sebaliknya kita berbuat maksiat, sedang semua nikmat Allah hanyalah merupakan amanat dan cobaan neraka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 27 sampai 28, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah amanat yang harus kita jalankan, baik diri kita, baik anak-anak kita, semuanya adalah pemimpin di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, usahakan dalam diri kita harus lebih baik dan lebih baik ke depannya. Jangan sampai kita esok harinya kita tidak baik. Oleh karena itu, para jamaah yang sidang Jumat yang berbahagia, kita harus mempertahankan diri kita untuk terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ciri orang-orang yang beriman, dan insya Allah apabila di dalam hati kita dan pikiran kita ada iman dan Islam yang kuat, insya Allah apa yang telah Allah amanahkan kepada kita, kita sanggup untuk menunaikan semuanya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini senantiasa mendapatkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dicapkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang soleh, yang soleha, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa matinya dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
بالله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على